وبرحمته ورأفته تعم البركات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا في آية أخرى اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kalau udah walhamdulillahirabbil alamin ya, api ya. Sudah selesai ya. Ini ada makannya enggak, Bang? Kalau udah makan udah enggak boleh siang-siang. Enggak boleh lama-lama dah. Dakwahum ya, dakwahum. Ini cuacanya masya Allah mendukung banget ini buat makan ini. Makan tidur ya. Buat geringkuk. Iya, enak nih, narik selimut, pegang guling, terus makan dulu tapi ya. Tapi insya Allah biar semenit 2 menit manfaat ibu-ibu ya. Al-Mukarramun Aba'an al-Kiram yang sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan seluruh orang tua kita yang hadir pada hari ini, baik orang tua kita yang laki-laki maupun orang tua kita yang perempuan, semuanya orang tua kita doakan mereka panjang umur, sehat afiat, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah berikan selalu istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Insya Allah semua yang hadir pada saat ini, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan anak-anak dan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah perkumpulan yang baik ini tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, kealfaan kita, kesilapan kita, lupa kita dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak keluar juga kita dari sini kecuali semua hajat-hajat kita, niat-niat kita Allah kabulkan, Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bil khusus guru kita, orang tua kita ya Bapak Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, ini kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim untuk sahibul bait ya yang berketempatan pada siang yang berbahagia ini, Bapak Jamal dan keluarga besarnya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan.
Alhamdulillah diantaranya setiap malam Sabtu ya di sini di tempat ini kita baca Rotibul Athos, baca Rotibul Haddad, baca Al-Quran bersama-sama. Insya Allah rumah yang dibacakan Rotibul Athos ataupun Rotibul Haddad dibacakan Al-Quran, maka rumah itu menjadi taman daripada taman-taman surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kau jadikan rumah kamu kayak kuburan, gelap, petang, serem. Allah, itu tiap pojokan, ya takut banyak curinya, banyak meditnya. Makanya dibacain Al-Quran, disuruh terangin. Jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan, serem. Kalau gitu bacain Al-Quran, bacakan Rotib Athos, bacakan Rotib Haddad. Alhamdulillah sudah sekian tahun kegiatan itu berjalan di rumah ini. Mudah-mudahan terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah ini saya kurang tapi ngeh nih. Ini acaranya kumpul apaan nih Bang Jamal? Arisan keluarga. Berarti kalau bukan keluarga jadi bagian keluarga semuanya. Ini mohon maaf kalau wajahnya banyak yang saya tidak kenal, mukanya kenal ya, cuma namanya pada enggak ya. Mohon maaf semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan afiat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan acara kita ini arisan keluarga, kumpul-kumpul al-jumu'ah fil usbu'iyah aw syahriyah, kumpul mingguan atau bulanan yang kita kenal dengan arisan. Ada orang masih suka tanda tanya, masih suka ada yang geritik, apaan tuh tiap minggu arisan dulu, apaan tuh tiap bulan arisan dulu. Emang boleh apa sih arisan kan? Ada orang yang masya Allah naudzubillah juga gampang banget nyalain, demen banget nyalain. La ilaha illallah. Rupanya dia nggak buat arisan kali. Ini arisan keluarga apa namanya? Arisan keluarga Haji Abdul Ghani. Allah yarham ya. Allah yarham rahmatal abrar. Allah yaghfir lahu maghfiratan ammah. Ya ampun itu kongkong kita ya, buyut-buyut kita semuanya. Kalau dia duduk pada arisan seperti ini ya, masya Allah, apa yang salah? Apa aja yang salah? Cari yang salah. Dari awal dibuka dengan Fatihah, kemudian baca Yasin, Al-Quran, baca tahlil, ngirimin arwah buat ngomong, cang-cing, ya, saudara-saudara, guru-guru. Apalagi kemudian, masya Allah, lebih hebat lagi barusan dibacain Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata ulama, adimis salata alal habibi Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi qawluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ulama ngajarin sama kita ya, kata ulama adimis sholata alal habibi Muhammadin, selalu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi sama-sama kita baca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cuma tadi orang baru ada 4 orang ya, jadi suaranya kurang tapi kenceng jawabannya. Ibu-ibu alhamdulillah jangan ditanya kalau ibu ya. Ibu-ibu kalau orang baca Ya Rabbi salli ala Muhammad jawabannya alhamdulillah. Kedengaran juga. Maklum mulai bermakan mulai menjawab. Ini ada makanan pembuka ya, sambil nggak apa-apa. Ini acara santai kita, bukan acara sambilan buat tinggal. Ya, kita dengarkan insya Allah 5 menit 10 menit.
Jadi ulama ngajarin sama kita perbanyak selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita baca tuh rotib Maulid riwayat Simtud Durar ya karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi, salah satu cucu cicit daripada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita baca tuh selawat. Kenapa? Karena Nabi bilang ya orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil, orang yang apa lagi? Pantang kuning apa lagi? Gasian. Bulu gasir, udah sepelit-pelitnya manusia dah. Sepelit-pelitnya manusia. Kalau dia punya duit kita minta dikasih. Ya. Dia punya barang kita minta, kita pinjam dikasih. Tapi giliran nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di hadapannya, ya Rabbi salli ala Muhammad, diem aja. Kalau sholawat itu manusia yang paling pelit tuh. Ya, manusia yang paling pelit itu yang nanti kalaupun masuk surga nggak ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min. Kalaupun masuk surga, kalau nggak baca sholawat sama Nabi, kalaupun ini jauh sebetulnya. Tapi mudah-mudahan masuk surga juga. Tapi seandainya masuk surga enggak ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, la yara wajhi salasatun. Ada 3 orang yang nggak bisa melihat wajah aku. 1, man iza zukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang pertama, orang kalau nama aku Muhammad disebut di hadapannya, diperdengarkan di telinganya, dia kagak sholawat. Dia nggak baca sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaih, itu orang yang nggak bisa melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ngapain kita ya baca maulid ya marhaban melulu, giliran masuk surga enggak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi besar. Sahabat-sahabat, ulama-ulama ditanya, ente kenapa mau masuk surga? Karena di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di surga enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak mau masuk surga. Seandainya di dunia ada Nabi Muhammad, di surga enggak ada Nabi Muhammad, saya mau di dunia aja ngelihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu tuh. Makanya kata ulama, adimi sholat alal habibi Muhammadin, banyakin sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini isi arisan diantaranya ini. Arisan keluarga diantaranya baca yasin, baca tahlil, baca maulid, ada tausiah sedikit, nasihat agama buat kita. Insya Allah manfaat. Kenapa disuruh baca sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, faqabuluha ya, bainal qabuli wa raddiha. Ya, maka faqabuluha hakman bi ghairi taraddudi. Itu selawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam diterimanya sama Allah Subhanahu wa taala hakman bi ghairi taraddudi, pasti enggak pakai ragu-ragu lagi. Enggak pakai ragu-ragu lagi. Jadi kalau sholawat mau dilaguin bagaimana aja, ya, mau digayain bagaimana aja, silakan. Bahkan orang yang baca sholawat dalam keadaan riya aja, nanti baca sholawat nengok-nengok begitu, pengen dipuji ya, iya pengen dipuji masih ada pahalanya. Sholawat. Tapi kalau sholat, puasa, haji dan sebagainya nggak ada nilainya. Tapi kalau sholawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar riya lagi dah, pengen dipuji sama orang lagi, masih dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar itu orang ngasih riya tetap masih dapat. A'maluna bainal qawuli wa raddiha. Amal-amal kami, sholat kami, puasa kami, zakat kami, haji kami, apalagi amal-amal baik kami semuanya bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Belum pasti. Salat kita diterima apa kagak? Belum pasti. Haji kita diterima apa kagak? Belum pasti. Ya, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, semua amal-amal baik kita antara diterima dan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata alal habibi Muhammadin, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholawat itu nanti menjadi pendorong. Ini sholat kita belum tentu diterima, ada sholawat sama Nabi jadi diterima. Haji kita belum tentu diterima sama Allah, gara-gara ada sholawat jadi diterima. Begitu pula amal-amal yang lain.
gara-gara sholawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi diterima. Amin ya rabbal alamin. Jadi masih ada orang yang nanya arisan ini hukumnya apa? Ya, arisan hukumnya jaiz, boleh saja, tergantung isinya. Kalau arisan kayak kita seperti ini, ya isinya silaturahmi, ketemu sama saudara-saudara, yang mana silaturahmi itu ya sangat dianjurkan dalam agama. Bahkan orang yang mutusin silaturahmi diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Enggak bakal masuk surga orang yang mutusin silaturahim sama saudara. Ente ngapa enggak mau arisan? Ya bareng kumpul sama dia pada ogah. Ngapa ogah? Di situ ada musuh gua. Lah saudara si musuh. Iya makanya gara-gara ada dia gua ogah jadi berarisan. Wah, enggak boleh begitu. Iya, kumpul. Insya Allah kalau kumpul akan timbul rasa cinta. Ya, timbul rasa sayang. Silaturahim. Nabi pernah lagi ceramah ya di depan murid, depan sahabat-sahabat, di depan jamaahnya, tiba-tiba Nabi teriak, la yajlisu ma'ana qati'ur rahimin. Jangan duduk sama kami orang yang mutusin silaturahim. Di jamaah banyak, sahabat-sahabat Nabi lagi kumpul, lagi ngaji sama Nabi, tiba-tiba Nabi teriak, la yajlisu ma'ana qati'ur rahimin. Jangan duduk kumpul sama kami orang yang mutusin silaturahim. 2 kali Nabi bilang. Kata Nabi, jangan duduk kumpul sama kami orang yang mutusin silaturahim. 2 kali, belum ada yang bangun. Dikencengin lagi sama Nabi yang ketiga, la yajlisu ma'ana qati'ur rahimin. Jangan duduk kumpul sama kami orang yang mutusin tali silaturahim. Tiba-tiba di pojokan ada yang bangun. Anak laki, bukan anak perempuan, bukan. Anak laki bangun di pojokan. Dia keluar, dia ambil sendal, dia pergi. Dapat beberapa menit kemudian datang lagi masuk. Ditanya, hai anak muda, kenapa ente yang bangun? Ya Rasulullah, waktu dengar kau bilang jangan duduk bersama kami orang yang putusin silaturahmi, saya takut ya Allah, nggak dapat rahmat. Cuma saya mau bangun, saya malu, jadi saya diam aja. Kau ulangin kedua kali, saya masih malu ya Rasulullah mau bangun. Kau ulangin lagi dengan ketiga kali dengan suara yang tinggi, ya semua anak qati'ur rahimin. Jangan duduk bareng kumpul sama kami orang yang demen mutusin silaturahmi. Maka demi mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat Engkau ya Allah, ya Rasulullah, maka saya bangun. Saya pergi keluar, saya temuin empok saya punya empok, saya punya kakak. Ya, belum lama ini saya putusin silaturahmi saya. Saya kesel sama empok saya marah sama empok saya. Mau nanya sama empok saya. Saya takut nggak kumpul dengan Engkau ya Rasulullah. Maka saya datang tadi ke rumah empok saya minta maaf. Setelah saya minta maaf empok saya, maka saya kembali ke sini. Maka kata Nabi, ya yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Karena bakal masuk surga orang yang mutusin silaturahmi. Ustaz, kalau yang mutusin silaturahmi itu habib, kiai, ustaz, wahatta dia habib, wahatta dia kiai, wahatta dia ustaz. Kalau dia mutusin silaturahmi, la yadkhulul jannata, enggak bakal masuk surga. Nauzubillah min zalik. Jadi arisan keluarga ini tempat untuk menyambung silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi hukumnya jaiz, boleh saja ya. Kita kumpulin, lalu kita ada taruh uang ya, yang ditentukan berapa. Ngopi. Ada yang nanya tadi, Ustaz, kalau yang dapat arisan nomor 5, tapi yang nomor 5 lagi gak butuh duit, yang nomor 6 lagi butuh duit. Kata nomor 6 begini, ini kan yang keluar arisan dulu, ini kan lagi ada duit. Bagaimana kalau yang keluar gue bayarin? Jadi berdua yang dapat, gue yang bayarin.
Lu berapa bayarinnya? Gopay dah gopay. Emang dapatnya berapa? 10 juta. Kalau gopay 10 juta kayaknya pantas juga. Ada yang begitu, gimana tuh ya? Orang yang keluar arisan dibayarin duluan, namanya nggak keluar. Nanti kalau namanya dia keluar gantian begitu. Ini gimana hukumnya? Beli arisan, beli antrian yang belum waktunya keluar. Ya, maka ulama-ulama istilah banyak selisih paham, tapi yang paling kuat mengatakan batal, tidak sah jual beli seperti itu, nggak boleh. Ya, tapi kan dia butuh, sedangkan yang keluar ini nggak butuh. Ada jalan keluarnya. Jalan keluar bagaimana? Duduk di majelis taklim, ngaji, jangan arisan doang dikencengin. Arisan semangat banget, giliran pengajian orang pernah datang. Majelis sepi, masjid sepi, mushola sepi, karena kagak mau ngaji. Padahal di pengajian itu nanti diterangin, ya, Allahu fi auni abdih, maka dan abdu fi auni akhih. Allah selalu tolong hambanya selama hambanya nolong saudaranya. Ini kan yang keluar arisan lagi nggak tapi butuh, ya, yang butuh kan yang nomor 6, ya, maka jangan pakai dibayarin, ya, jangan pakai dibayarin, tanjain aja. Pok anu lagi butuh, iya, ini kan saya keluar arisan, tampok dulu dah pakai, ya, nanti kalau pok keluar, ya, bagian saya. Iya, jangan pakai dibayarin, ya. Jadi kalau pakai dibayarin hukumnya batil, nggak boleh, nggak boleh, ya. Tapi yang bagus tolong. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qata'a raja'a man irtaja qata'a Allahu raja'ahu yaumal qiyamah walan yalijal jannah. Apabila ada orang perlu, kemudian dia tutup keperluannya, dia tolak, dia nggak kasih, dia merasa bodoh, maka nanti pada hari kiamat dia perlu pengen rahmat Allah, dia perlu pengen surga Allah, qata'a Allahu raja'ahu yaumal qiyamah. Allah tutup, gak dikasih harapannya, walang yalijal jannah, gak bakal masuk surga. Jadi bantu, kalau emang kita dapat arisan, kita belum waktunya, masih belum ada kebutuhan, ada saudara kita yang butuh, teman kita yang butuh, kan arisan ini keluarga semua aja, bukan orang lain. Nah, dia lagi butuh, kita kasih dia duluan. Nanti pas pulang kan bareng tuh, masing-masing dia gagangnya, di tengah gang biasa ada kepelin 200.000 ke, 300.000 ke, 400.000 ke, 500.000 ke, seikhlasnya kepelin. Apaan nih? Ya empok kan udah nolong saya tadi. Empok yang keluar arisan saya yang ambil, saya yang pakai. Alhamdulillah urusan saya jadi beres gara-gara empok. Ya, bu nggak minta dia, bu nggak jual dia, iya empok. Ya jadi sama-sama enak semuanya. Alhamdulillah. Itu solusi terbaik kalau hadir di majelis taklim, diajarin ini yang benar, ini yang nggak benar, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan perkumpulan baik ini terus berjalan. Jadi jangan dengerin suara-suara miring yang mengatakan apaan tuh arisan, gak ada ajarannya dari Nabi. Arisan itu bid'ah, ada bid'ah dulu, ada lain bid'ah. Muka lu tuh bid'ah tuh. Ya, bid'ah kan yang gak ada di zaman Nabi. Ya, lah muka ente ada nggak di zaman Nabi? Gak ada, berarti muka ente bid'ah. Ya. Jadi semua yang nggak ada di zaman Nabi dikatakan bid'ah. Tidak semuanya bid'ah itu sesat. Ya, kalau kita mengacu pada guru-guru kita, habaib, kiai, asatidz yang muhibbin, maka bid'ah dibagi dua. Ada bid'ah yang nggak benar, ada bid'ah yang benar. Kalau arisan kayak begini sepakat ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ini bid'atun hasanah, perbuatan bid'ah yang baik. Terus lanjutin. Ingat, jangan ada sesuatu yang bikin Allah murka. Arisan di mana besok? Bulan besok? Oh, di tempat Cibulan. Jangan lupa ya, panggil dangdut sekalian, panggil biduanita sekalian, pakai artis sekalian, yang celananya sepaha. Nauzubillah min. Itu arisan yang kagak bener, kagak beres. Kalau arisan kayak kita tadi nih, baca Yasin, baca tahlil, baca maulid, Masya Allah, sangat-sangat terpuji. Wa insya Allah kita semuanya mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita, engkong kita, nyai kita, nenek kita, encang-enci kita, saudara-saudara kita, abang-abang kita, empok-empok kita, saudara kita yang udah meninggal dunia,
dengan berkah pembacaan Yasin, tahlil dan maulid mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa Al-Fadil sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah diberikan ilmu untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh guru kita Walid, mudah-mudahan menjadi bekal kita, menjadi pengetahuan kita, dan tidak ada lagi apa namanya itu rasa syak atau ragu-ragu. Kita yakin bahwa kita arisan ini adalah satu tujuannya untuk silaturahmi dan juga untuk mengingatkan daripada kaum kita, keluarga kita, bahkan guru-guru kita yang telah